Nicholas Jackson sudah bahagia karena akhirnya bisa pindah dari Chelsea. Chelsea pun sudah siap menampung uang besar dari Bayern. Namun sayangnya transfer ini ternyata cuma jadi pelampiasan. Bayern memastikan kalau Jackson bakal pulang ke Chelsea dan tidak akan ada transfer permanen untuk sang pemain. Sebuah pernyataan dari petinggi di Rotterdam mengatakan Bayern menyadari kalau Jackson bukan striker spesial. Tidak akan ada transfer permanen karena Bayern sengaja memasukkan syarat yang tidak masuk akal. Apa syarat tidak masuk akal itu dan kenapa Bayern tidak mau mempermanenkan Jackson? Starting 11 Moment kali ini akan mengulas transfer Jackson ke Bayern yang ternyata memang tidak akan pernah menjadi transfer permanen. Mari kita bedah penyebab dan kronologinya bersama. Deadline Desember transfer 2025 menyisakan sejumlah kisah dramatis. Nicholas Jackson menjadi salah satu aktor utamanya. Penyerang Chelsea itu menghadapi situasi yang dilematis pasca datangnya Joao Pedro dan Liam Delap. Kedatangan dua juru gedor baru praktis memaksa Jackson mencari klub baru akibat kalah saing. Di tengah situasi yang tidak menguntungkan di Chelsea, Bayern Munchen menawarkan jalan keluar. Jackson punya kesempatan menghidupkan karirnya lagi bersama Bayern. Setelah di Chelsea, ia banyak dicap sebagai striker dengan finishing terburuk. Kisah transfer Jackson ke Munich pun berlangsung cukup cepat. Bayern sepakat untuk meminjam jasa Jackson selama musim 2025-2026. Chelsea sementara itu memasukkan kesepakatan pembelian permanen yang nilainya menyentuh 65 juta euro. Transfer ini sempat diwarnai drama di mana kesepakatan sempat dibatalkan karena Liam Delap cedera menjelang deadline day. Ketegangan sempat terjadi antara Chelsea dengan perwakilan Jackson. Hingga akhirnya kepindahan Jackson ke Bayern benar-benar tuntas. Angka 16,5 juta euro sebagai biaya peminjaman disepakati kedua belah pihak. Bayern dan Chelsea juga sama-sama sepakat dengan mahar pembelian permanen senilai 65 juta euro tergantung jumlah penampilan. Sejak gelaran Piala Dunia antar klub, beberapa pengamat menilai Nicholas Jackson sudah tidak nyaman di Chelsea. Kehadiran Liam Delap dan Joao Pedro disebut-sebut mengancam eksistensi penyerang asal Senegal ini. Untuk itu, ketika jalan keluar dari Stamford Bridge terbuka, Jackson senang bukan kepalang. Jackson menyambut positif petualangan barunya bersama Bayern Munchen. Mantan penyerang Villarreal itu mengaku terhormat bisa berada satu tim dengan penyerang kaliber top sekelas Harry Kane. Meski statusnya cuma pemain pinjaman, Jackson seolah sudah menjamin kalau ia bakal dipermanenkan dengan menyebut bahwa Chelsea adalah mantan timnya. Jackson rencananya akan kembali bertemu para pemain Chelsea, namun tidak dengan kostum biru, melainkan kostum merah khas Bayern. Pertemuan antara The Blues dan FC Hollywood akan terjadi di fase Liga UEFA Champions League. Jackson sangat antusias dan tidak sabar bertemu tim yang ia sebut sebagai mantan. Aku ada di London. Saat aku melihat hasilnya, aku bilang, pertandingan yang menyenangkan. Aku harus siap. Kami akan bertemu melawan tim-tim bagus. Mantan timku Chelsea, kami akan main lawan PSG dan banyak klub bagus lainnya. Semoga kami bisa dapat hasil yang baik, kata Jackson menanggapi hasil drawing UCL. Pernyataan Jackson seolah menjadi pertanda bahwa ia bahagia bisa pergi dari Chelsea. Sebagai pemain pinjaman, Jackson sejatinya masih berstatus sebagai pemain Chelsea. Namun pada pernyataannya tadi, Jackson dengan gamblang menyebut The Blues sebagai mantan klub, bukan klub pemilik atau cuma Chelsea. Nicholas Jackson boleh optimis dengan petualangan barunya di Munich. Jackson juga berhak bahagia melihat fakta bahwa di musim 2025-2026 ia tidak akan mengenakan kostum Chelsea. Sayangnya, ketika Jackson mengira dirinya akan dipermanenkan, Bayern ternyata tidak berpikir demikian. Sport One Dopa, seperti dikutip via Goal International, melakukan sebuah wawancara menarik dengan Presiden Bayern Munchen, Uli Hoeneß. Dalam wawancara ini, Hoeneß mengungkap fakta menarik terkait transfer Jackson.
Satu pernyataan paling menarik adalah Bayern ternyata selama ini tidak punya niatan untuk mempermanenkan Jackson. Hoeneß mengakui bahwa Bayern membutuhkan Jackson. Tetapi pria berusia 73 tahun itu mengatakan kalau pihak Jackson lah yang paling ngebut merealisasikan transfer ini. Bayern menawarkan jalan keluar. Akan tetapi Bayern memasukkan sebuah klausul tidak masuk akal supaya transfer permanen tidak akan pernah terjadi. Sebetulnya agennya berkontribusi membayar 3 juta euro. Jadi kami cuma membayar seharga 13,5 juta euro sebagai biaya peminjaman. Tentu tidak akan pernah ada kontrak permanen. Kontrak itu baru muncul jika dia menjadi starter 40 kali. Dan itu tidak akan terjadi. Papa Hoeneß ketika ditanya soal situasi Jackson. Kabar ini tentu bisa jadi pukulan buat Jackson. Saat Jackson mengira Bayern akan jadi rumah barunya, ternyata klub asal Bavaria ini tidak pernah punya niatan membelinya secara permanen. Bayern cuma memandang Jackson sebagai pelampiasan atas kegagalan mereka merekrut penyerang baru di musim panas ini. Lewat pernyataan Uli Hoeneß, kini terang sudah berapa target penampilan yang dipasang Bayern supaya transfer Jackson bisa berubah menjadi transfer permanen. 40 laga dalam semusim adalah sebuah target yang cukup gila. Apalagi kita tahu Bayern saat ini sudah punya Harry Kane. Jackson cuma pelapis striker asal Inggris tersebut. Pernyataan Hoeneß juga jelas masuk akal. Sebagai striker andalan, Kane kemungkinan akan menjadi pilihan utama Vincent Kompany. Jumlah pertandingan di Bundesliga saja tidak mencapai 35 pertandingan. Itu artinya, bahkan jika Jackson tampil sebagai starter terus-menerus di Bundesliga sekalipun, jumlah penampilannya tidak akan bisa memenuhi target pengesahan klausul permanen. Bayern rupanya cukup cerdik memanfaatkan situasi. Kita tahu di musim panas ini Dortmund sedang gencar memburu striker. Ini karena Harry Kane sudah memasuki usia 32 tahun dan dengan usia demikian tidak ada jaminan Kane akan selalu bugar. Walau sudah pernah mengakali absennya Kane dengan memasang Luis Diaz sebagai false nine, Bayern tetap butuh backup striker murni. Bayern sudah mencoba mendekati Nick Woltemade dari Stuttgart. Namun upaya mereka menemui jalan buntu setelah striker timnas Jerman itu lebih memilih merapat ke Newcastle United. Jackson adalah opsi yang lebih murah. Selain itu, striker Chelsea ini punya tipikal hampir mirip dengan Kane, yakni sering terlibat dalam build-up bukan sekedar menunggu umpan selayaknya penyerang tengah tradisional. Namun Bayern juga tak mau dibodohi. Mereka tampaknya paham kalau harga 65 juta euro untuk membeli Jackson secara permanen adalah biaya yang sangat mahal. Apalagi biaya pinjamannya saja sudah memakan 13 jutaan euro. Maka dari itu, Bayern menyiasatinya dengan target minimal 40 laga sebagai starter. Kesepakatan transfer Nicolas Jackson ini pada akhirnya tidak begitu menguntungkan buat Chelsea. Awalnya, klub London Biru disebut-sebut untung besar karena berhasil mengakali Bayern dengan bandrol total 81 juta euro untuk Nicolas Jackson. Namun setelah target 40 laga itu diketahui, Chelsea tampak seperti pihak yang dirugikan. The Blues memang mengantongi 16,5 juta euro sebagai biaya peminjaman. Namun, keuntungan mereka menjual Jackson tidak akan sama seperti prediksi awal. Main sebagai starter di klub yang sudah punya penyerang sekaliber Kane jelas bukan perkara mudah. Dapat dipastikan 90% Jackson akan pulang ke Chelsea musim depan. Kembalinya Jackson bisa menambah problematika baru rasa lama buat Chelsea. The Blues kini harus berurusan kembali dengan striker mereka yang terbilang jelek dalam hal finishing. Jackson juga pasti tidak akan senang. Kehadirannya kembali di Stamford Bridge berarti membuat Jackson harus bersaing ketat sekali lagi dengan Joao Pedro dan Liam Delap. Meski begitu, jalan keluar belum sepenuhnya tertutup. Andai Bayern ogah mempermanenkannya, Chelsea masih bisa menjual Jackson ke klub lain. Sejauh ini ada beberapa klub Premier League yang dikabarkan tertarik. Meski tak bisa memasang harga sebesar bandrol awal, paling tidak kalau Jackson terjual, maka uang yang masuk kantong Chelsea bisa menutup biaya sekitar 37 juta euro untuk membeli sang striker dahulu. Akhir kata, meski belum resmi bermain, Nicolas Jackson sudah menciptakan sebuah kisah transfer yang dramatis di Bayern Munchen. Sekarang pertanyaannya cuma satu, sanggupkah sang baby Drogba bersinar di Allianz Arena?
Kalau menurutmu football lovers, komen di bawah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka. Subscribe channel Starting 11 Moment dan nyalakan loncengnya supaya kalian selalu mendapat update keren dan menarik seputar sepak bola setiap harinya. Terima kasih dan sampai jumpa.